Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrin Hakim dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya akan memaparkan materi mata kuliah yang telah dipaparkan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan. Materi pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan, usaha, gaji, honorium, hadiah, dan yang lainnya. Secara garis besar, objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori yang akan mengarah pada jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban wajib pajak, yakni 1. Penghasilan sebagai objek pajak yang meliputi penggantian atau imbalan, hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan, penerimaan kembali, bunga, dividen, royalti, sewa, serta penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh final yang meliputi penghasilan bunga deposito, penghasilan berupa hadiah, penghasilan dari transaksi saham, dan penghasilan dari pengalihan harta. Ini adalah jenis-jenis PPh yang pertama, pajak penghasilan jenis PPh pasal 21. Yang kedua, pajak penghasilan jenis PPh pasal 22. Yang ketiga, pajak penghasilan jenis PPh pasal 23. Yang keempat, pajak penghasilan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Yang kelima, pajak penghasilan jenis PPh final PP 23 2018. Yang keenam, pajak penghasilan jenis PPh pasal 15. Yang ketujuh, pajak penghasilan jenis PPh pasal 19. Yang kedelapan, pajak penghasilan jenis PPh pasal 24. Yang kesembilan, pajak penghasilan jenis PPh pasal 25. 10. Pajak penghasilan jenis PPh pasal 26. 11. Pajak penghasilan jenis PPh pasal 29. 12. Pajak penghasilan jenis PPh pasal 21/26. Dan yang ke-13, PPh pasal 23/26. Selanjutnya saya akan memaparkan materi kedua, yaitu pajak daerah. Jadi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Dan yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Selanjutnya, jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak provinsi yang meliputi 1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. 4. Pajak penghasilan dan pemanfaatan air bawah tanah. 5. Pajak rokok. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota yang meliputi 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak sarang burung walet, 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga.
Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Jenis-jenis pajak negara yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat bersifat progresif, proporsional, atau regresif. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen-dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat, cukai. Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dan yang keenam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, di mana BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Dari yang keempat yaitu mengenai pajak objektif. Jadi pajak objektif sendiri merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya, melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya. Pada dasarnya, pajak objektif ini fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya, tetapi tidak mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pun kriteria pajak objektif sendiri itu ya, yang pertama, diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan transaksi atas benda kena pajak. Yang kedua, pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, pungutan pajak atas kekayaan, kepemilikan barang mewah, ataupun aset di negara lain. Adapun contoh dari pajak objektif, yang pertama itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini dipungut atas barang atau jasa yang berasal dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB yang merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah ataupun bangunan yang bernilai ekonomis. Dan yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pungutan ini dibebankan kepada wajib pajak atas transaksi barang mewah atau barang yang memiliki nilai fantastis. Dan selanjutnya yaitu mengenai pajak langsung. Pajak langsung adalah pungutan yang menjadi beban wajib pajak dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Karenanya, kewajiban untuk membayar pajaknya menyatu dengan wajib pajak. Adapun jenis pajak langsung, yang pertama, pajak kendaraan bermotor adalah pungutan yang dibebankan pada siapa saja yang memiliki kendaraan beroda 2 atau lebih. Tarif pajak motor pun sudah ditetapkan seragam di seluruh Indonesia seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dan disesuaikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang ditentukan sesuai harga pasar per wilayah. Yang ketiga, pajak penghasilan atau PPH. Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan dalam jumlah tertentu. Biasanya perhitungan pajak dilakukan selama 1 tahun. Termasuk dalam wajib pajak jenis ini adalah orang pribadi yang berpenghasilan kena pajak dan badan atau perusahaan dengan izin usaha legal seperti koperasi, CV, PT, BUMD, dan BUMN. Yang terakhir,
sendiri yaitu pajak UMKM. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Mengenai pajak UMKM, hanya usaha kecil dan menengah atau UKM yang dikenakan pajak, sedangkan usaha mikro tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jenis pajak UMKM yang pertama, pajak bulanan. Pajak bulanan diantaranya yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 21. UKM wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama, serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 23. Untuk PPh pasal 23 lebih ditujukan kepada kategori usaha menengah dengan ketentuan jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen atau pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Yang ketiga, PPh pasal 26. Kewajiban pajak bagi UKM berikutnya adalah PPh pasal 26 apabila melakukan transaksi dengan wajib pajak luar negeri. Yang keempat, PPh pasal 4 ayat 2. Kewajiban PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan dari dividen perusahaan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Yang kelima, PPh final PP 23 2018. PPh final PP 23 2018 sifatnya lebih kepada intensif bagi pelaku UKM, khususnya wajib pajak badan yang boleh memilih jenis tarif PPh final PP 23 2018 karena lebih kecil dibanding tarif PPh badan normal yang mencapai double digit. Yang terakhir 6, PPN. Bagi pengusaha UKM juga diwajibkan atas pajak pertambahan nilai atau PPN ketika sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua itu pajak tahunan. Kewajiban pajak yang dilaporkan atau dibayarkan setiap tahunnya adalah PPh badan dengan ketentuan UKM dengan kategori pengusaha dengan skala usaha menengah. Demikianlah materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga apa yang saya paparkan berguna di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.